Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmatullah. NIM 1914200074. Kelas Perbankan Syariah semester 6B. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mata kuliah Arbitrase Syariah. Dosen pengampu Dr. Haji Syaiful Bahri, SAG, MM, CHCM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan pembatalan putusan Basyarnas. Yang pertama ada pelaksanaan putusan Basyarnas. Basyarnas memiliki kewenangan untuk memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat hukum yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Menurut Basyarnas, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam perkara adalah terdapat kesamaan secara umum di dalam bani. Namun, secara khusus terdapat langkah-langkah tersendiri. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ada persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang kedua, ada jumlah wasit harus ganjil. Arbiter yang menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri. Dan yang ketiga, ada pengajuan permohonan arbitrase harus secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak, surat uraian singkat tentang duduk sengketa atau yang dituntut apabila pemohon pada sidang pertama tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka pemohon digugurkan. Bila sidang pertama termohon tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka arbiter atau majelis arbiter akan memerintahkan agar termohon dipanggil sekali lagi untuk terakhir kali menghadap di muka sidang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Apabila termohon masih tetap tidak hadir, maka pemeriksaan akan dilakukan dan permohonan dikabulkan. Putusan harus memuat alasan-alasan kecuali bila disepakati. Keputusan harus diambil berdasarkan kepatutan dan keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa yang disepakati oleh para pihak. Putusan bersifat final dan binding. Dalam hal putusan tidak ditaati secara sukarela, maka putusan diajukan menurut ketentuan dalam RV yang terdapat dalam peraturan prosedur yang disusun oleh Basyarnas mengenai pendaftaran, pemeriksaan sampai putusan dan tata biaya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Putusan Basyarnas bersifat mandiri, final dan mengikat, seperti halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jika putusan tersebut diterima dan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam persidangan. Selanjutnya pembahasan tentang pembatalan putusan Basyarnas. Proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksakan keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. Putusan Basyarnas dapat dibatalkan dengan mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan dengan didasarkan pada alasan penunjukan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur Basyarnas. Yang kedua yaitu putusan melampaui kewenangan Basyarnas. Selanjutnya terdapat penyelewengan di antara salah satu anggota arbiter. Selanjutnya yaitu putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur Basyarnas. Kemudian putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.